Untuk prospek kerja di jurusan teknik perminyakan itu sangat luas. Kita bisa bekerja di perusahaan minyak, baik itu perusahaan minyak nasional ataupun perusahaan minyak asing. Halo semuanya, kenalin nama aku Widya, aku dari jurusan Teknik Perminyakan. Sekarang aku udah masuk di semester 5 di Institut Teknologi Bandung. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang jurusan aku, yaitu Teknik Perminyakan. Jadi dulu itu waktu aku daftar ITB itu belum langsung masuk ke jurusannya. Jadi kita itu milih fakultasnya terlebih dahulu. Nah, jurusan Teknik Perminyakan itu sendiri masuk ke Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan atau FTTM. Nah, dulu itu aku masuk FTTM lewat jalur SBMPTN. Jadi harus ikut tes terlebih dahulu. Nah, yang mana pas angkatan aku itu merupakan angkatan pertama yang tesnya berbasis komputer atau UTBK. Sebenarnya alasan aku dulu masuk FTTM itu simple. Yang pertama itu karena sebenarnya aku itu udah tahu tentang fakultas ini itu sejak kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nah, sejak saat itu aku udah tertarik pengen masuk ke FTTM karena aku melihat FTTM itu fakultasnya keren dan juga aku melihat prospek kerjanya bagus. Sehingga sejak saat itu fokus aku cuma ada di FTTM aja. Walaupun sebenarnya pada saat itu aku masih belum tahu dan belum terbayang nanti setelah masuk FTTM aku mau ngambil jurusan apa. Karena selain jurusan Teknik Perminyakan itu sendiri, di FTTM itu ada 3 jurusan lainnya, yaitu Teknik Pertambangan, Teknik Metalurgi, dan Teknik Geofisika. Nah, kemudian sampai akhirnya aku dinyatakan diterima di FTTM ITB lewat jalur SBMPTN. Kemudian setelah 1 tahun kuliah di FTTM, barulah nanti kita menentukan atau memilih jurusan yang kita inginkan. Nah, alasan aku memilih jurusan Teknik Perminyakan itu karena pada saat itu aku ingin memilih jurusan yang lebih banyak ngitung dan analisisnya. Alasan keduanya itu karena sebagian besar teman-teman dekat aku selama 1 tahun kuliah di FTTM itu milih Teknik Perminyakan, sehingga aku juga memutuskan untuk memilih jurusan Teknik Perminyakan. Nah, untuk jurusan Teknik Perminyakannya itu sendiri, untuk program sarjana atau program S1-nya itu udah terakreditasi A dan juga udah terakreditasi ABET. Kemudian untuk biaya tempat tinggal atau biaya hidup di sekitaran kampus atau di sekitaran ITB itu sebenarnya relatif kembali ke masing-masing orangnya lagi. Kalau kita mau boros bisa, kalau kita mau hemat juga bisa. Tapi untuk biaya tempat tinggal atau untuk sewa kosnya itu berkisar antara 500 sampai dengan 2 juta untuk sewa per bulannya. Untuk materi kuliah yang diajarkan atau materi kuliah yang akan diberikan di Teknik Perminyakan itu tentunya akan berkaitan dengan minyak bumi. Kita akan belajar dari awal bagaimana proses mulai dari cara nyari minyaknya, ngambil minyaknya, sampai dengan cara mengolah minyaknya itu sendiri. Namun, kuliah di Teknik Perminyakan ini juga itu, kita tidak hanya belajar tentang minyak bumi aja, kita juga akan belajar tentang gas bumi, kita juga akan belajar tentang panas bumi atau geotermal. Nah, yang mana ketiga jenis sumber daya alam tersebut kita kenal sebagai hidrokarbon. Karena komponen utama penyusunnya itu terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Untuk ketiga jenis sumber daya alam tersebut secara garis besarnya kita akan belajar berbagai aspek mulai dari reservoir, pengeboran, produksi, fasilitas permukaan, sampai dengan manajemen dan keekonomian pengelolaan satu lapangan minyak. Nah, belajar di TEM itu menyenangkan tapi juga menantang karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya nanti itu akan meliputi berbagai bidang ilmu, sehingga kita juga diwajibkan untuk mengambil mata kuliah dari luar prodi kita, misalnya dari prodi teknik geologi, teknik geofisika, teknik elektro, matematika, fisika, kimia, dan juga dari teknik informatika. Bahkan karena nantinya kita juga akan bekerja di tengah-tengah masyarakat dan kemungkinan akan bekerja di daerah yang terpencil juga,
ada baiknya kita juga mengambil mata kuliah dari jurusan sosioteknologi seperti psikologi sosial, komunikasi. Nah, yang mana ilmu-ilmu tersebut bisa kita jadikan bekal untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian untuk masalah nilai di jurusan teknik perminyakan itu sendiri, untuk masalah nilai sebenarnya relatif tergantung dari dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, dan juga akan sangat tergantung dari kesungguhan atau keseriusan dari mahasiswanya itu sendiri. Tapi secara umum, berdasarkan penelitian atau survei kecil-kecilan yang aku lakukan, untuk mendapatkan nilai A di TM itu relatif gampang untuk beberapa matkul tertentu dan relatif sulit untuk beberapa matkul tertentu. Dan ini juga itu akan sangat bergantung dari dosen pengampu matkul tersebut. Jadi akan beda-beda gitu tiap matkul. Nah, di teknik perminyakan itu sendiri ada 3 pilihan peminatan atau kelompok keahlian. Yang pertama itu teknik reservoir, kemudian yang kedua teknik pemboran, dan yang ketiga atau terakhir itu teknik produksi. Nah, teknik reservoir itu di sini kita belajar atau mempelajari tentang interaksi fluida dengan batuan, tempat dari fluida itu atau minyak itu terperangkap. Karena sebenarnya minyak atau fluida itu ada di dalam batuan, bukan di kolam yang ada di bawah permukaan gitu. Nah, yang kedua itu ada teknik pemboran. Nah, di teknik pemboran ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat sumur minyak, analisis lingkungannya bagaimana, karena produksi minyak nanti itu akan berlangsung lama dan jangka panjang, sehingga kita juga harus memperhatikan aspek lingkungannya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada teknik produksi. Nah, di teknik produksi ini kita mempelajari bagaimana kita memproses minyak, mulai dari pengambilan minyak dari sumurnya, kemudian pemisahannya dari zat pengetor lainnya. Nah, yang mana ketiga jenis peminatan atau kelompok kalian ini tuh, kalau tidak salah bisa kita ambil mulai dari semester 5. Kemudian untuk gambaran tugas akhir yang akan saya ambil, sebenarnya aku belum terlalu terbayang tugas akhir yang akan aku buat atau aku ambil nanti. Tapi untuk sekarang ini aku tertarik untuk mempelajari dan membahas yang berkaitan dengan panas bumi atau geothermal. Karena seperti yang kita ketahui, potensi panas bumi dan geothermal di Indonesia itu sangat besar. Sehingga ketika potensi tersebut dapat kita maksimalkan, akan dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian untuk prospek kerja dari alumni jurusan teknik perminyakan itu beragam. Yang pertama itu kita bisa bekerja di perusahaan minyak, baik itu perusahaan minyak nasional ataupun perusahaan minyak asing. Misalnya seperti Pertamina, Medco, Exxon, Chevron, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, sebagian besar alumni teknik perminyakan itu berkarir atau berkiprah di jalur ini. Kemudian kita juga bisa bekerja di bidang pemerintahan, seperti bekerja di BP Migas ataupun di Departemen ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral. Kita juga bisa bekerja di perbankan atau asuransi, karena tenaga teknik perminyakan itu biasanya dibutuhkan sebagai analisis risiko terhadap kredit atau klaim yang diajukan dalam satu kegiatan eksploitasi migas. Selain itu kita juga bisa bekerja di bidang akademisi, misalnya karena juga banyak alumni TM yang kembali melanjutkan kuliahnya, baik itu di dalam maupun di luar negeri, untuk kemudian menjadi seorang peneliti atau dosen. Nah, yang terakhir itu kita juga bisa bekerja menjadi seorang entrepreneur. Nah, karena tidak jarang juga alumni teknik perminyakan itu memulai usaha sendiri di bidang migas ataupun di bidang non-migas. Jadi kesimpulannya itu untuk prospek kerja di jurusan teknik perminyakan itu sangat luas, tergantung dari hal yang ditekuni masing-masing orangnya itu. Kemudian untuk kesan selama berkuliah di teknik perminyakan itu menyenangkan dan juga menantang. Menantang karena tugasnya yang lebih banyak melatih kemampuan kita untuk menganalisis, kemudian praktikumnya yang banyak dan terbilang berat juga.
kemudian tugas-tugasnya yang banyak. Menyenangkan karena teman-temannya yang perhatian, yang teman-temannya yang solid, yang bisa saling bantu-membantu, baik itu urusan akademik maupun non-akademik. Kemudian pesan untuk teman-teman yang ingin masuk jurusan teknik perminyakan, yang pertama itu teman-teman harus yakin bahwa jurusan teknik perminyakan ini itu merupakan passionnya teman-teman. Jangan sampai nanti kalian merasa salah jurusan di tengah jalan. Selain itu juga teman-teman harus kembali mendalami matematika, fisika, dan kimianya. Karena ketiga pelajaran tersebut akan sangat diperlukan, akan sangat berguna untuk survive di teknik perminyakan. Nah, setelah kalian masuk ke teknik perminyakan, diharapkan kalian bisa menemukan atau mencari metode belajar yang paling sesuai dengan diri kalian. Selain itu, diharapkan juga kalian lebih rajin dan lebih banyak lagi membaca textbook dan paper. Karena sebagian besar materi kuliah di teknik perminyakan itu based on book. Sehingga untuk dapat memahami materi kuliah dengan baik, kita harus lebih rajin lagi membaca textbook atau paper. Tipsnya yang lain lagi, kita harus banyak-banyak mencari teman di jurusan teknik perminyakan ini. Karena akan sangat sulit untuk kita bisa survive sendiri di jurusan teknik perminyakan ini. Nah, yang terakhir itu, jangan lupa bahagia di teknik perminyakan. Oke, sekian video tentang jurusan teknik perminyakan ini. Sampai jumpa.